Hai, tahu nggak kalau keheningan 4 abad periode perjanjian lama dan perjanjian baru memberi dampak besar bagi kehidupan iman umat Allah pada masa itu. Jadi, begini kisahnya. Saat itu, kabut pagi menyelimuti pegunungan Yudea. Lalu terdengar suara itu. Derap langkah ribuan pasukan. Tahun itu, 63 sebelum Masehi. Seorang jenderal Romawi mendaki menuju Yerusalem. Namanya Pompeius. Gerbang kota runtuh, bendera Roma dikibarkan. Dan sejak saat itu, Yudea tidak lagi merdeka. Lebih dari 9.000 tentara ditempatkan. Seorang imam besar ditunjuk oleh Roma, dan bangsa pilihan itu kini hidup di bawah bayang-bayang kekaisaran. Pajak mengalir bukan ke Yerusalem, melainkan ke Roma. Di jalan-jalan sempit, bisikan perlawanan terdengar. Di hati rakyat, api harapan mulai menyala kembali. Harapan akan satu hal, seorang Mesias, seorang yang diurapi, seorang pembebas, seorang raja yang akan datang dari Allah sendiri. Namun dunia saat itu penuh ironi. Kaisar Roma menyebut dirinya anak Tuhan. Koin-koinnya mengklaim ilahi, dan ia membanggakan sebuah era damai. Pax Romana, damai yang ditegakkan oleh pedang. Lalu, di tengah malam yang sunyi, di sebuah tempat sederhana, di bawah langit yang dipenuhi cahaya surgawi, seorang bayi lahir, tidak di istana, tidak di tengah kemegahan. Namun kelahirannya menggetarkan langit. Para malaikat berseru, damai di bumi, sebuah deklarasi yang menantang Roma. Sebuah kerajaan yang tidak terlihat, namun lebih kuat dari semua kerajaan di dunia. Ketika ia disebut raja orang Yahudi, seorang raja dunia, Herodes, gemetar ketakutan. Dan ketika ia berkata, kerajaan Allah sudah dekat, seluruh sistem kekuasaan mulai goyah. Ia bukan sekadar raja, bukan sekadar nabi, bukan sekadar pemberontak. Ia adalah titik balik sejarah. Sebuah cahaya yang menembus kegelapan 4 abad. Dan sejak saat itu, dunia tidak pernah sama lagi.